Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini selesai kita menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah di Masjid Al-Bait sebagaimana semestinya. Kebetulan malam ini adalah malam Ahad, ya. Biasanya program kita adalah program hadroh. Sebelum kita menjalankan rutinitas program hadrohnya, tadi sore kita kedatangan orang tua kita, guru kita, pembimbing kita, pembina kita, yang merupakan salah satu guru seni bela diri yang biasa dijalankan, dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Sabtu sore. Selesai kita menjalankan rutinitas sholat ibadah, sholat asar. Selesai kita menjalankan sholat asar, baru kita menjalankan program seni bela diri. Kebetulan orang tua kita, guru kita yang merupakan salah satu pendidik daripada seni bela diri di BPA Pondok Pesantren Agro, Bapak Aong, ya, sekaligus mengantarkan putranya yang nomor 2, ya, yang nomor 2 namanya Ananda Bayu Ramadhani, ya, ya. Namanya Bayu siapa? Bayu Ramadhani. Di sini ada juga nama Bayu. Ada tak nama Bayu? Ada tak namanya Bayu? Kemudian ada anak atas nama Ananda Bayu, merupakan putra kedua dari ayahanda kita, orang tua kita, Bapak Aung. Kebetulan namanya juga sama dengan nama sahabat kita yang sudah mengenyam, mengasah di pendidikan BPA. Nanti kalau dipanggil Bayu, kedua-duanya noleh. Kedua-duanya noleh. Saya yang dipanggil. Akhirnya nanti timbul suatu gesekan. Ya kan? Kadang-kadang kita bingung mau manggil apa yang enak. Kan gitu. Sebelum kita masuk ke bahasa itu, saya minta untuk orang tua dari Ananda Bayu Ramadhani yang mau dimondokkan, diikut sertakan untuk belajar, untuk mengenyam, untuk menimba, untuk mengasah di suatu pendidikan BPA Pondok Pesantren Agro Nurul Islam kawasan Kampung Berdaya, untuk ayahanda, orang kita, orang tua kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan untuk ke depan untuk tabarruk lah, ya. Dikatakan kita ingin mendengarkan nasihatnya, kemudian juga mengenalkan putranya, ya, kepada anak-anak kita yang lain. Silakan. Bapak aja.
Kemudian untuk Ananda Bayu Ramadhani juga ada di sebelah ayahandanya ya. Sini lah, dekat sana. Sini. Belakang sedikit. Ya. Sudah kenal nama Bayu Ramadhani? Sudah kenal? Sudah kenal? Pernah lihat wajahnya? Pernah lihat raut wajahnya? Pernah nampak wajahnya? Alhamdulillah. Hadirnya beliau ini ke PPA sudah berapa kali, Pak? Ke berapa kali putranya datang ke sini? 7 kali. Sekitar 7 kali ya. Beliau ikut ayahandanya ke PPA. Ya, nggak tahu Bayu Ramadhani ini masih duduk di sekolah SD, sekolah dasar kelas 5 ya. Sebelum masuk ke PPA, saya minta alasan Bapak ya untuk mendaftarkan putranya ke PPA. Padahal putranya ini masih ada di bangku sekolah. Ya Pak ya. Alasannya kami selalu welcome. Artinya siapapun yang mau belajar di PPA, siapa yang mau mondok di PPA, silakan. Mau dia SD, mau dia SMP, mau dia SMA, mau dia putus sekolah, mau dia orang kaya, mau dia orang fakir, maupun dia anaknya pejabat atau orang biasa, masuk ke PPA, bagi kami selalu terbuka pintunya, selagi dia punya kemauan, punya niat untuk belajar, untuk mengasah, untuk menimba di pendidikan pondok pesantren Nurul Islam. Tetapi sebelum masuk ke PPA, kami ingin untuk Bapak menyampaikan alasan kenapa putra Bapak atas nama Ananda Bayu Ramadhani masih duduk di bangku sekolah kelas 5 ini, kemudian meyakinkan dirinya untuk memasukkan putranya Ananda Bayu Ramadhani ke PPA. Kenapa tidak dilanjutkan sampai lulus? Karena kalau bahasa orang timur ini eman, tidak dilanjutkan sekolahnya eman, ya. Karena ini sesuatu hal. Kita mau mengambil buah, naik ke atas pohon, mau metik, padahal kita ingin metik buah. Belum metik saja sudah nyampe mau nyentuh ini buah, turun. Kira-kira rugi enggak? Kita mau ambil yang namanya kristal atau mutiara. Kalau mutiara itu biasanya ada di dalam laut. Ya, orang ini menyelam dalam lautan, sudah kelihatan itu mutiara di dalamnya, kemudian nggak jadi untuk diambil, tiba-tiba dia naik lagi ke atas permukaan lautan. Kira-kira rugi enggak? Tapi tentunya kami bukan berarti mengatakan Bapak ini rugi, tidak. Tetapi kami ingin nasihat dari ayahanda kita, guru kita, pendidik kita, pembimbing kita yang merupakan salah satu guru karate Inkarnas yang selalu istiqomah, yang selalu disiplin mengajarkan kita, mengarahkan kita, mendidik kita tentang dunia seni bela diri, sampai dari putra pertama Raden Ari Sudrajat masuk ke PPA, kemudian sekarang menyusul putra keduanya Bayu Ramadhani juga dimasukkan ke PPA. Saya tanya dari sekian pertanyaan, mulai dari pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat, beliau juga memberikan suatu alasan kepada kami.
pihak PPA. Alasannya gitu Ustaz, ini Ustaz, ini Ustaz. Nah, sehingga kami bisa memahami, iyalah kalau gitu. Daripada nganggur, ya beliau memberikan suatu keputusan. Kami tanyakan lagi, ulang, apakah Bapak sudah yakin? Yakin. Mantap, mantap. Kalau sudah yakin, mantap, bismillah. Itu. Cuma kita kan nggak dengar. Kalian semuanya kan nggak dengar alasan beliau. Maka nanti Anda ketika sudah dewasa, sudah punya istri, kemudian Anda punya anak, mau diarahkan kemana putra-putra kalian ke depan. Makanya dengarkan apa yang disampaikan beliau, simak betul-betul apa yang disampaikan beliau, apa-apa yang disampaikan oleh beliau, kata-kata yang dikeluarkan dari lisan-lisan beliau, itu bukan hanya suara yang didengar oleh Anda, tetapi itu merupakan ilmu. Ilmu. Benabil qulubi wal hikam. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim, alladzi fawwada bani Adam bil 'ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi washabihi. Benabil qulubi wal hikam. Ada hikmah di balik kejadian atau peristiwa yang dialami oleh ayahanda kita. Mungkin ada peristiwa corona ini yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita bisa menjadi sesuatu hal. Kita nggak tahu juga alasan beliau. Baik, siap untuk mendengarkan, siap untuk menyimak, siap untuk mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk ayahanda Bapak Aum, kami persilakan untuk menyampaikan alasannya, kemudian muncul suatu keyakinan, tekad yang kuat sehingga putranya mau dimasukkan ke PPA. Kemudian kami juga minta, khususnya kami pribadi yang merupakan seorang manusia biasa, yang banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kehilafan, mulut yang selalu berbohong, mata yang selalu berbuat dosa, telinga yang selalu bermaksiat, kaki yang tidak pandai untuk diatur, tangan yang tidak pandai diatur. Saya pribadi minta nasihatnya dari Bapak. Mungkin dengan nasihat ini bisa menjadi sebab kuatnya dan kokohnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk Bapak Aum, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Taufik yang telah memberi kesempatan kepada saya sebagai orang tua Bayu Ramadhani dan orang tua Aris Sudrajat. Tadi beliau Ustaz Taufik menanyakan alasannya apa, kenapa Bayu harus datang ke sini, harus keluar dari pondok pesantren, dari sekolah umum kok larinya ke pondok pesantren. Alasannya ya ingin menuntut ilmu agama, karena apalagi ya sekarang ini bukan rahasia umum lagi masalah corona. Bahasa corona itu, corona membuat kita merana. Dan coba lihat, tengok kanan kiri, kalau kalian keluar banyak sekali anak-anak seusia kalian, sebaya kalian, sebenarnya hidupnya merana walaupun HP ada di tangan. Ya, HP ada di tangan tapi ilmu tidak ada. Belajar online. Ya, itulah kenapa saya tarik anak-anak saya, Ari, Bayu, ingin ke pondok pesantren. Gitu. Saya lihat ya, alhamdulillah atas izin Allah saya kenal dengan ustaz-ustaz, atau bisa dikatakan dengan para pengasuh pondok pesantren Agro, Ustaz Mawardi, Ustaz Taufik.
Nah, akhirnya saya izin untuk memasukkan anak-anak saya. Jadi untuk menghindari kalau di luar itu kan yang namanya online itu nggak akan benar. Kalian bersyukurlah, kalian sudah ada di sini. Ketika setiap malam waktu malam habis maghrib, ya proses habis maghrib ada apa namanya? Nah itu ya. Nah, saya nggak tahu itu apa namanya. Itu saya suka seperti itu. Dan menurut saya ilmu agama itu lebih dari segala-galanya. Kita kan punya mata, kita kan punya telinga, kita kan punya otak untuk berpikir. Pengalaman pribadi saya, banyak yang sarjana, banyak yang bertitel, tapi banyak yang ngawur. Tapi insya Allah banyak yang jebolan pondok pesantren manapun, apalagi seorang santri yang takziman kepada gurunya, setelah dewasanya itu berkah hidupnya. Walaupun tidak mengenyam pendidikan bangku sekolah umum, berkah hidupnya. Dan itu sudah memang seperti itu. Allah itu adil. Jadi apa namanya, bersyukurlah kalian ada di sini. Jangan bersedih. Apalagi mau kabur-kaburan ada di otak kalian, di benak kalian, di hati kalian ada ingin kabur dari pondok, rugi sekali nak. Rugi sekali. Makanya saya ingin memasukkan Bayu, anak saya, ingin saya titipkan di sini untuk belajar agama, untuk biar bisa mengenal Allah, bisa mengenal Rasulullah. Saya dan ibunya Bayu sendiri tidak sanggup untuk mendidik agama. Dan saya punya keyakinan kalau anak saya sungguh-sungguh belajar agama, dan siapapun selain anak saya yang belajar agama sungguh-sungguh dan takziman kepada pengajar atau ustadz taufik atau guru-guru kalian, saya yakin dan punya keyakinan demi Allah, saya punya keyakinan hidupnya akan berkah. Hidupnya akan berkah. Hidupnya akan lancar. Saya punya pengalaman sendiri di Cirebon. Itu namanya ada pondok pesantren Benda. Sepi kayak gini sama. Sunyi sama seperti ini. Tapi anehnya itu santri-santrinya itu, mantan santrinya, alumni pondok pesantren sana tidak mengenal bangku sekolah, tapi setelah dewasa jadi pengusaha. Di luar logika masuk akal nggak itu? Kenapa seperti itu? Karena Allah ridho. Allah ridho dari mana? Kok bisa Allah ridho? Karena guru-gurunya ridho dengan santrinya. Kok bisa ridho gurunya? Karena santrinya takziman kepada guru, mengikuti apa kata guru. Insya Allah guru tidak akan, seorang ustaz, seorang kiai, ulama tidak akan pernah menjerumuskan kalian. Jadi anak-anakku semua yang sungguh-sungguh belajar di sini, kalian adalah anak-anak saya semua, anak-anak didik karate saya, bukan hanya Bayu dan Ari, semua. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Taufik telah menerima anak saya Ari, yang mungkin insya Allah Bayu juga. Terima kasih banyak.
Dan mohon maaf sekali lagi sebelumnya apabila cara saya dan kata-kata saya tidak berkenan di hati Ustaz Taufik. Mohon maaf lahir batin. Nah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bayu Ramadhani sudah yakin mondok ke BPA? Sudah yakin mau jadi santri BPA? Yakin. Yakin? Insya Allah yakin. Mondok di BPA, niat tujuannya untuk siapa? Untuk Allah. Yakin? Takbir. Takbir. Niat dan tujuan mondok karena Allah. Ismul libatik wajibul wujudil mustahid jamil mahamid. Itu yang pertama. Untuk Wahyu Ramadhani, ya, ini ajaknya singkat ya Pak ya. Sebentar lagi kita programnya adalah program latihan hadroh. Ya, sebelum saya tutup dengan doa untuk Wahyu Ramadhani, Bayu Ramadhani ada 3 ya. Bayu, Wahyu, sini Bayu juga. Ya, ini nanti dipanggil siapa ya? Ramadan ya. Ya, anak-anak BPA, nama aslinya beliau adalah Bayu Ramadhani. Kebetulan Bayu Ramadhani ini dibawa oleh ayahanda kita, Bapak Au, dan berjumpa dengan Duriyah Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duriyah itu keturunan anak cucu Nabi Muhammad. Beliau bernama Al-Habib Hasim. Habib Hasim ya. Habib Hasim. Beliau bertemu dengan Habib Hasim. Kemudian singkat cerita, beliau diberi hadiah. Diberi hadiah sebuah nama yang biasa nama anak laki-laki ini, yang di depan ini, nama yang disandangnya, nama yang dihadiahkannya oleh kedua orang tuanya, nama Bayu Ramadhani. Sekarang Bayu Ramadhani itu diberi hadiah nama oleh Habib Hasim dengan hadiah nama yang biasa dipanggil sebutan Salim. Habib Hasim ya, Salim itu ya, berarti dipanggil dengan sebutan Salim. Namanya siapa? Salim. Jadi panggil aja Salim, Salim, Salim. Artinya selamat. Amin. Semoga dengan nama yang disandang oleh si Ananda Bayu ya, nama yang disandang oleh Bayu yang dari ayahandanya sekarang sudah dirubah dengan nama yang merupakan hadiah daripada Al-Habib Hasim yang merupakan guru yang baginda Nabi Muhammad, yaitu diberi hadiah nama Salim, menjadi suatu sebab Allah memberikan keselamatan kepada beliau. Jiwa raga harta bendanya dijaga oleh beliau, langkah hidupnya dijaga oleh beliau, kedua tangannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua kakinya juga dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Sebagai penutup doa, sebelum saya tutup dengan doa, pesan saya kepada Salim, panggil ya, Salim ya. Orang sukses itu banyak ya, orang sukses itu banyak.
Di antara salah satu modal orang sukses lek jarine wong Jawa bondone wong sukses iku. Ngerti ya Bapak ya? Ngerti ya? Nafas Bu. Nah, bondone wong sukses, bondone wong untung iku wakeh. Istiqomah, disiplin, rajin, giat, tekun. Itu merupakan bagian daripada modalnya orang sukses. Tetapi sekian banyaknya rajinnya kita, kedisiplinan kita, keistiqomahan kita, ketekunan kita, kerajinan kita di dalam pesantren tidak ada harganya. Kenapa Ustaz? Kalau kita tidak menghargai tangan perjuangan yang pernah diperjuangkan oleh kedua orang tuanya. Ini punya orang tua, Anda punya orang tua. Hargai kedua tangan ibu Anda. Hargai kedua tangan ayah Anda atau bapaknya Anda. Kedua tangan bapaknya inilah kamu sekarang besar, kamu sekarang bisa berjalan, kamu sekarang bisa berbicara, kamu sekarang bisa hidup dengan perjuangan kedua tangan ibu bapak kamu. Hargai kedua tangannya, hargai kedua kakinya, hargai kedua matanya, kedua orang tuamu yang siang malam dia selalu menangis untuk berharap masa depanmu agar menjadi cemerlang. Kalau Anda tidak bisa menghargai kedua tangan ibu kamu, tidak bisa menghargai kedua tangan bapak kamu, tidak bisa menghargai tetesan-tetesan air mata yang keluar dari kedua mata orang tuamu, jangan harap rajinmu tidak bisa merubahkan menjadi orang sukses untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ingat, Anda rajin, Anda tekun, Anda cerdas, Anda kaya, Anda hebat, tetapi Anda tidak menghargai kedua perjuangan orang tua, tidak menghargai perjuangan kedua orang tua, tidak menghargai tetesan air mata yang keluar dari kedua mata orang tua, jangan harap kau menjadi orang yang sukses untuk memetik manfaatnya ilmu, buahnya ilmu. Kalau ilmu pasti dapat. Nggak menghargai, tidak menghargai ataupun menghargai orang tua, selama kita mau belajar pasti dapat ilmu. Tapi keberkahannya tidak ada, nah. Manfaatnya ilmu tidak ada, nah. Kenapa? Allah nggak ridho. Kenapa? Karena orang tua kau sakiti. Sehingga sakitnya orang tua membuat orang tua sakit, sehingga Allah Ta'ala benci kepada kita. Na'udzubillah wa ya'udzubil. Untuk saling sudah siap untuk mendoakan orang tua, siap taat dan patuh kepada kedua orang tua. Angkat kedua tangannya, berbanyak doakan ibu bapakmu selama kamu hidup, bukan hanya patokannya di pondok, tetapi ketika di luar pondok, selama masih jiwa di kandung badan, jangan pernah putus-putus untuk mendoakan kedua orang tua, sehingga ilmumu akan menjadi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal hamdu wa rabbuna haqqan wa nahnu 'abduka al-qadra talaqaw bi dhalika alak. Allahumma la ilaha illa anta wa nas'aluka min sahibi kulli khair wa muqawwi kulli da'if wa lama ana kulli ma khifa sir'a alayna kulli 'asir hatta yusir ya man la yaqulu bi qalbi nafsina hajatuna kasir hajatuna kasir anta alim bi umur. Allahumma alhimna ilman naf'ahu bihi wa wadhirka wa tawahhika wa rizqan fahmana bika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi ridwaka wa afrijna min dhulumati wahyi wa ta'ala abu rahmatika sallallahu alaihi ibadat ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna nabiyina wa intal mursalin wa in malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika min ilmika wa qalbin awsha wa amalin yusma'u wa du'a ita yusma'u wa ta'udika wa ta'ala wa nafsika tasbah wa ala Allah adaita kata subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allimna bi 'ilmika ya Allah ilmu al-akhirah ilmu yakin ilmu al-kawai wa taqawina hadratik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahira bawatina wa tashuna bi ibadika salihina innaka hamdul khurana wa alihi wa sahbihi wa sallam. Doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kata Allahumma inna da'ufun taqawina wa inna
ومؤمن وأعزنا وإنا فقير وحاضرنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Semoga Rasulullah Muhammad SAW alhamdulillah Alhamdulillah mudah-mudahan baru cukup sekian dari kami. Kalau ada suatu kata-kata bahasa yang kurang pas, kurang cocok ya karena keluar dari mulut yang banyak dosa ini, kami selaku pihak PPA minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak supaya dengan ibu ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli